Di Berlin, hacker muda bernama Benjamin sedang duduk di ruang interogasi setelah masuk ke kamar hotel yang penuh mayat. Ia memiliki informasi tentang mafia siber, tetapi hanya bersedia diinterogasi oleh Hanne, kepala divisi siber Europol. Hanne menerima tawaran itu dan meminta Benjamin untuk menceritakan kisahnya dari awal, mendorongnya untuk kembali ke masa kecilnya. Sebagai seorang anak, Benjamin sudah ingin melakukan hal-hal besar, tetapi ia tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Ayahnya kabur saat ia lahir, sama seperti yang terjadi pada neneknya. Satu-satunya kenangan yang neneknya miliki tentang ayahnya adalah peluru yang mengirimnya ke alam maut selama perang. Ibu Benjamin meninggalkannya ketika ia berusia 8 tahun, sehingga neneknya harus membesarkannya. Sihir selalu menjadi hobi Benjamin, dan ketika ia beranjak remaja, ia mengubah minat itu menjadi komputer dan hacking, yang di matanya juga merupakan bentuk sihir. Ia sangat mahir dalam apa yang ia lakukan dan di internet ia merasa seperti memiliki tempat, tidak seperti di kehidupan nyata di mana ia adalah pecundang yang diabaikan. Pahlawannya akhirnya menjadi hacker terkenal yang dikenal sebagai MRX, dan dari dia Benjamin belajar memanipulasi sistem farmasi untuk mengiriminya Ritalin. Ia juga mempelajari 3 aturan yang harus diikuti setiap hacker. Tidak ada sistem yang aman, targetkan yang tidak mungkin, dan bersenang-senanglah di internet maupun di kehidupan nyata. Ini tidak mungkin bagi Benjamin karena ia bahkan tidak memiliki teman. Hanya pekerjaan pengantar pizza yang membosankan karena ia tidak pernah kuliah. Suatu malam, ia melakukan pengiriman ke kelompok belajar yang melibatkan Mari, gadis yang ia sukai sejak SMA, tetapi ia tidak mengenali Benjamin. Mari membela Benjamin ketika ditemukan kesalahan pada pizza, dan Benjamin mencoba berterima kasih padanya dengan kutipan superhero, tetapi Mari menganggapnya aneh dan Benjamin pergi dengan kecewa. Sebelum ia keluar, ia mendengar Mari menyebutkan bahwa ia berharap bisa mendapatkan jawaban ujian, jadi ia memutuskan untuk membobol universitas dan meretas server pusat. Dengan begitu ia bisa mengesankannya dan membuatnya menikah dengannya. Teknik hackingnya sempurna dan jawaban didapat. Tetapi sayangnya ia tertangkap oleh penjaga keamanan. Karena ia tidak memiliki catatan kriminal, satu-satunya hukumannya adalah layanan masyarakat. Dan saat membersihkan jalan Benjamin bertemu Max, seorang pria yang sangat karismatik yang terkesan dengan cerita hackingnya dan mengundangnya ke pesta nanti. Di malam hari, Benjamin menghadiri pesta dan menemukan Mari ada di sana juga tetapi tidak berani berbicara dengannya. Max membawa Benjamin ke kantor pribadi dan memperkenalkannya kepada Stephen, seorang ahli software, dan Paul, seorang penggemar hardware, yang meminta Benjamin untuk membuktikan kemampuan hackingnya. Dalam hitungan detik, Benjamin menggunakan laptop kantor untuk memutus aliran listrik di seluruh lingkungan, mendapatkan penerimaan dari ketiga pria itu. Ini juga menarik perhatian polisi. Jadi Benjamin mengembalikan listrik sebelum melarikan diri bersama teman-teman barunya karena ini bukan rumah Max. Mereka hanya menyelinap ke pesta terbuka. Saat mereka keluar, mereka menabrak Mari, yang mengenali Benjamin sebagai pengantar pizza dan ditarik untuk ikut lari bersama mereka oleh Max. Setelah mereka cukup jauh, Mari akhirnya menyadari bahwa Benjamin adalah pecundang dari SMA dan dengan cepat pergi setelah mengakui bahwa malam itu menarik. Ketika Max kembali ke rumah, ia menemukan pintu terbuka dan neneknya pergi. Untungnya ia menemukannya berkeliaran di jalanan sebelum neneknya terluka. Tetapi ini adalah tanda bahwa Alzheimer neneknya telah cukup parah sehingga ia membutuhkan panti jompo. Beberapa hari kemudian, Max menemukan Benjamin lagi dan mengingatkannya pada aturan MRX, yang berarti Benjamin perlu mulai menikmati hidup. Max menganggap dirinya seorang social hacker karena manusia adalah bagian paling rentan dari sistem apapun dan itu hanya masalah menipu mereka. Untuk membuktikannya, ia mengambil tiket toko donat dan kotak kosong dari tempat sampah dan menggunakannya untuk meyakinkan petugas bahwa pesanannya datang kosong. Setelah itu, mereka bertemu dengan Paul dan Stephen di tempat parkir dan mereka mencuri sebuah van yang mereka bawa ke sebuah aula tempat konferensi politik penting sedang diadakan. Menggunakan ID palsu yang mereka buat sendiri, mereka menyelinap masuk dan Benjamin mendekati laptop utama dengan menggunakan saran Max tentang social hacking, berpura-pura menjadi bagian dari tim organisasi. Setelah komputer diretas,
Mereka berlari kembali untuk bersembunyi di dalam van dan mengubah presentasi konferensi menjadi video Hitler yang lucu. Banyak peserta konferensi memperhatikan van di luar dan mengejarnya. Tetapi kelompok itu berhasil melarikan diri tanpa terluka, meskipun van itu akhirnya hancur. Kembali ke masa kini, Hane mulai bertanya-tanya mengapa ia harus mempercayai semua yang dikatakan Benyamin. Jadi Benyamin mengesankannya dengan menyebutkan banyak detail tentang kehidupan pribadinya yang ia peroleh melalui hacking sebelum melanjutkan ceritanya. Setelah lelucon yang sukses itu, kelompok itu memilih rumah Benyamin sebagai basis operasi mereka karena ia sekarang tinggal sendiri. Lelucon mereka menjadi viral di internet dan meskipun Paul tidak suka perhatian itu, Max menyukainya dan ingin menjadi terkenal seperti MRX. Karena Max suka menggunakan topeng badut untuk memposting video secara daring, Benyamin menawarkan nama Clay untuk kelompok itu, yang merupakan singkatan dari Clowns Laughing at You. Sejak saat itu, Clay mulai mengerjakan segala macam lelucon hacking, yang bervariasi dari mengubah grafik di berita keuangan atau lampu di gedung perusahaan farmasi besar, selalu menampilkan pesan pemberontak. Mereka tidak menganggap serius apapun dan begadang hingga larut malam berkat Ritalin. Dan semua kerja keras ini segera membuat Clay terkenal baik di internet maupun di berita kehidupan nyata. Suatu sore, saat mereka berada di toko kelontong, kelompok itu menabrak Mary lagi, tetapi Benyamin hanya berhasil menyapanya. Ini membuat Max frustrasi, yang dengan cepat mengambil alih percakapan dan menunjukkan kepada Benyamin bagaimana berbicara dengan gadis-gadis. Suasana hati Max tidak dapat diprediksi, ia bisa berubah dari menawan menjadi marah dalam hitungan detik. Terutama ketika ia frustrasi setiap kali MRX tidak mengakui kesuksesan mereka. Sekitar waktu inilah pemerintah Jerman berkolaborasi dengan Hane, yang datang untuk bekerja dengan agen Martin dan timnya. Ada beberapa serangan penting pada sistem pemerintah akhir-akhir ini yang ia duga dilakukan oleh FR-13 NDS, kelompok mafia siber Rusia berbahaya yang telah ia kejar selama 3 tahun. Sementara itu, para pria meretas kontes radio dan memenangkan sebuah Porsche yang mereka kendarai keliling kota sebagai simbol kekuatan mereka. Mereka juga menggunakannya untuk menjemput beberapa gadis yang mereka bawa ke rumah Benyamin untuk malam yang diisi alkohol dan tarian. Namun Benyamin tidak bisa berhenti memikirkan Mary dan memutuskan untuk mencarinya di Porsche. Ia menemukannya di sebuah pesta dan mengesankannya dengan mobil. Jadi setelah sedikit mengobrol tentang ujiannya, Benyamin memutuskan untuk lebih seperti Max dan menciumnya. Ini bukan yang Mary inginkan dan membuatnya pergi, tetapi ketika Benyamin mencoba mengikutinya, salah satu teman Mary memukulnya dan memperingatkannya untuk menjauh darinya. Keesokan paginya, kelompok itu terkejut menemukan pesan dari MRX yang mengolok-olok mereka karena dalam dokumen yang Hane presentasikan kepada rekan-rekannya, Clay disebutkan tidak berbahaya dan tidak perlu dikhawatirkan. Ini membuat Max marah, yang terobsesi untuk mencoba mengesankan MRX dan diterima di Liga Besar. Jadi Benyamin punya ide, mereka harus meretas gedung utama BND, Intelijen Pusat Jerman. Ini adalah target tersulit mereka, tetapi mereka memulainya dengan sederhana yaitu mengikuti truk yang mengangkut sampah BND. Dan setelah semuanya berada di tempat sampah, mereka menyelam untuk mencari apapun yang berguna. Mereka akhirnya menemukan kartu ulang tahun dengan sebuah nama di atasnya. Dan dengan nama itu mereka menemukan alamat email seorang pekerja BND. Melalui proses yang dikenal sebagai phishing, mereka mengirimkan tautan palsu yang berpura-pura sebagai gambar lucu, dan ketika karyawan tersebut mengkliknya, mereka mendapatkan akses instan ke komputernya. Mereka tidak dapat mengakses server utama dari sana, tetapi mereka mendapatkan akses ke file-filenya, dan karena dialah yang membuat kartu akses gedung, Clay memesan 4 kartu untuk diri mereka sendiri, dan berhasil masuk ke gedung BND dengan mudah melalui pintu depan. Paul mengurus daya utama dan alarm keamanan, Stephen menghapus rekaman kamera keamanan, dan Benyamin bertugas melakukan peretasan yang sebenarnya, meskipun ia tinggal sedikit lebih lama untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Begitu mereka pergi, lelucon itu dimulai dan setiap printer di gedung itu mencetak puluhan halaman dengan pesan nakal dari Clay. Malam itu, kelompok itu pergi ke klub untuk merayakan lelucon mereka yang sukses dan bertemu Mary lagi. Benyamin akhirnya merasa cukup percaya diri untuk mencoba mendekatinya.
Tetapi ia mendapat kejutan pahit ketika ia menemukan Mari berciuman dengan Max. Marah dan patah hati, Benyamin kembali ke rumah, hanya untuk Max muncul di jendelanya beberapa menit kemudian ingin berbicara. Terlalu marah dan merasa dikhianati untuk berbicara, Benyamin menyuruh Max pergi dan menghinanya. Jadi Max membalas dengan mengingatkannya bahwa Benyamin bukan siapa-siapa tanpa mereka sebelum pergi. Gagasan menjadi bukan siapa-siapa mengganggu Benyamin karena ia tidak ingin menjadi pecundang lagi, sehingga ia mengungkapkan bahwa ia mencuri data rahasia dari server BND dan memberikannya kepada MRX untuk membuktikan kemampuannya. Keesokan harinya, setelah Hane mengunjungi gedung BND untuk mencari petunjuk tentang lelucon terbaru, ia menerima kabar buruk. Agen yang menyusup ke FR13 NDS telah meninggalkan dunia yang fana ini. Antara kematian ini, lelucon, dan informasi yang dicuri, posisi Hane berada di ujung tanduk. Sementara itu, Max, Paul, dan Stephen muncul di tempat Benyamin, dan perkelahian dimulai ketika Benyamin menyebut Max manipulator. Paul menghentikan mereka ketika berita terbaru muncul di TV, mengungkapkan bahwa agen ganda itu meninggalkan dunia yang fana ini karena informasi yang dicuri dari server BND mengungkapkan namanya kepada FR13 NDS, tempat MRX bekerja, dan sekarang Clay dicap sebagai kelompok teroris. Kelompok itu panik dan Stephen ingin pergi sementara Max ingin Benyamin menyerahkan diri kepada polisi karena itu semua kesalahannya. Tetapi Paul menentang pengorbanan siapapun. Benyamin menunjukkan bahwa mereka harus menyerahkan MRX dan FR13 NDS kepada polisi sebagai gantinya. Dengan begitu mereka bisa menjadi tidak terlihat lagi. Diskusi mereka tiba-tiba terganggu oleh bel pintu. Itu Mari, yang khawatir tentang Benyamin setelah ia menghilang tadi malam. Mari berpikir Benyamin juga bertingkah aneh saat ini, dan Benyamin menganggap itu sebagai penghinaan dan bukti bahwa Mari akan selalu melihatnya sebagai orang aneh. Jadi ia mengusirnya setelah menuduhnya datang hanya untuk Max dan berharap ia tidak pernah bertemu dengannya. Clay setuju bahwa mereka harus menemukan MRX. Tetapi karena mereka menjadi sangat paranoid, mereka memutuskan untuk menggunakan jaringan publik di perpustakaan setempat, yang memungkinkan tim Hane melacak lokasi mereka. Lebih cepat dari yang diperkirakan, Benyamin diberikan akses ke saluran pribadi MRX, di mana MRX menyambutnya secara resmi ke Darknet dan memberinya file dengan pekerjaan berikutnya. Benyamin mengunduh file tepat waktu sebelum Hane tiba dengan sekelompok petugas, berhasil menghindari mereka dengan bersembunyi di bawah meja. Kegagalan menangkap Clay lagi setelah mereka begitu dekat membuat Hane diskors. Pekerjaan yang MRX ingin Clay lakukan adalah mengirimkan malware yang menyamar sebagai informasi nyata, juga dikenal sebagai Trojan, ke sistem Europol, dan mereka setuju untuk melakukannya karena mereka punya rencana. Mereka akan menyembunyikan Trojan kedua di dalam yang pertama untuk membuatnya mengungkapkan identitas MRX ketika ia mengakses sistem setelah misi selesai. Saat menghancurkan hard drive mereka untuk menghilangkan semua bukti, Max meminta maaf kepada Benyamin untuk semuanya dan mengakui ia bahkan tidak tahu apa-apa tentang komputer. Setelah itu, Clay melakukan perjalanan ke Den Haag untuk mempelajari markas besar Europol, tetapi tidak ada trik mereka yang berhasil. Sampah dibuang di gedung yang aman, tidak ada yang tertipu oleh upaya phishing mereka, dan semua pintu masuk terkunci termasuk selokan, di mana tangan Max terluka oleh paku. Kelompok itu siap menyerah, tetapi ketika mereka akan pergi, Benyamin melihat seseorang meninggalkan gedung dan menjatuhkan kartu akses mereka, yang ia curi. Sangat berisiko untuk melakukan social hacking pada penjaga yang bekerja untuk pemerintah, jadi Benyamin menunggu teman-temannya tertidur di hotel untuk mencobanya, menerima bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Dengan berpura-pura menjadi pemilik kartu akses, Benyamin meyakinkan penjaga untuk memberinya 2 menit di dalam untuk menemukan dompet yang hilang dan berhasil menanam kotak yang dirancang oleh Paul yang memberinya akses ke jaringan BND. Keesokan paginya, Benyamin bertemu dengan MRX di saluran pribadinya untuk memberinya Trojan yang tersembunyi. Tetapi MRX sudah tahu tentang trik ini dan mengaktifkan kamera di komputer Benyamin, memperlihatkan wajahnya ke seluruh Darknet. Segera sekelompok mafia Rusia menemukannya dan mengejarnya melalui kota. Benyamin hanya berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di terowongan kereta bawah tanah. Sayangnya teman-temannya tidak seberuntung itu.
dan ketika Benyamin kembali ke hotel ia menemukan mereka semua tewas. Setelah mengambil peluru, Benyamin memanggil polisi dan meminta Hane membawa kita kembali ke awal. Ia berharap bisa tidak terlihat lagi dan tidak takut akan hidupnya. Jadi ia memberikan semua informasi ini sebagai ganti untuk diterima dalam program perlindungan saksi. Saat Hane memanggil atasannya untuk mendapatkan kesepakatan, Benyamin mengenang malam terakhirnya bersama Mari, di mana Mari berterima kasih padanya karena meretas jawaban ujian dan mereka berciuman. Benyamin juga memintanya untuk kabur bersamanya. Martin datang dan memberitahu Hane untuk tidak mempercayai Benyamin karena ceritanya memiliki banyak lubang. Tetapi Hane membuatnya berubah pikiran dengan meyakinkannya bahwa Benyamin adalah satu-satunya yang bisa menjatuhkan MRX dan Free 3 NDS, yang merupakan penjahat sebenarnya. Benyamin diberi komputer untuk melakukan aksinya, masuk ke Darknet berpura-pura menjadi MRX dan mengaku ia adalah mata-mata yang bekerja sama dengan penegak hukum. MRX yang asli menjadi sangat putus asa untuk membersihkan namanya sehingga ia memaksa masuk dengan metode yang tidak aman, memungkinkan Benyamin untuk mengeksposnya sebagai pria Amerika berusia 19 tahun dari New York yang segera ditangkap oleh FBI. Gembira dengan keberhasilan ini, Hane memberitahu Benyamin bahwa ia akan mendapatkan identitas barunya dalam beberapa jam sambil memperhatikan luka di tangannya yang terlihat seperti terkena paku. Mengingat pengamatan Martin tentang semua lubang dalam cerita Benyamin, Hane memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, dimulai di rumah Benyamin di mana ia menemukan kotak Ritalin yang kosong. Kemudian ia bertemu dengan Mari, yang menyangkal pernah melihat Benyamin sejak ia mengantar pizza dan menyebutnya gila. Terakhir, Hane mengunjungi dokter yang merawat nenek Benyamin, yang menjelaskan bahwa Benyamin tumbuh dalam keadaan yang tidak jelas dan ibunya mengakhiri hidupnya sendiri karena ia menderita gangguan kepribadian ganda, yang dapat diwarisi dan obat-obatan seperti Ritalin dapat membuat gejalanya lebih kuat. Setelah tes laboratorium mengkonfirmasi bahwa peluru yang dibawa Benyamin dari hotel adalah kenangan perang neneknya dan tidak ada mayat yang ditemukan, Hane menemuinya lagi dan menjelaskan ia tahu kebenarannya. Max, Paul, dan Stephen tidak pernah ada, mereka adalah kepribadian lain Benyamin. Semua hacking adalah kerja sendirian, dan luka paku dari selokan selalu ada di tangannya sendiri. Ini membuat Benyamin gelisah, yang menolak menerima bahwa ia seperti ibunya dan mulai bertanya-tanya siapa dirinya sebenarnya. Tetapi Hane menginterupsinya dengan kabar buruk, orang dengan gangguan mental tidak dapat diberikan perlindungan saksi. Terbebani oleh rasa takut mungkin akan dikirim ke alam maut oleh FR13 NDS dan berita tentang penyakit mentalnya, Benyamin mengalami breakdown yang membuat Hane mengasihinya dan memberinya satu kesempatan terakhir. Dalam perjalanan ke pengadilan, Hane memberi Benyamin akses ke komputer pemerintah dan menjelaskan bahwa program perlindungan saksi adalah program harfiah yang bisa ia retas, sehingga ia bisa mengatur identitas barunya setelah berjanji tidak akan meretas apapun lagi. Benyamin secara hukum dibebaskan dan setelah memutihkan rambutnya, ia meninggalkan negara itu dengan very scandalous, di mana ia bertemu dengan Mari, Max, Paul, dan Stephen. Ternyata ia tidak sakit mental dan seluruh kesepakatan ini adalah bagian dari rencana Clay untuk melakukan social hacking pada Hane. Setelah ia melarikan diri dari mafia Rusia, Benyamin memberitahu teman-temannya bahwa ia berbahaya untuk bekerja sama. Tetapi mereka menolak untuk meninggalkannya dan memutuskan bahwa mereka perlu menipu Hane. Dengan bantuan pengetahuan Mari tentang hukum, mereka mengetahui bahwa orang dengan gangguan mental tidak dapat diberikan perlindungan saksi dan mengatur seluruh cerita agar memiliki lubang dengan sengaja. Mereka juga memberikan luka pada tangan Benyamin agar cocok dengan Max dan mengambil peluru dari kotak neneknya sebagai sentuhan akhir. Benyamin tidak menulis namanya di bawah perlindungan saksi. Ia sebenarnya menghapus semua informasinya dari sistem dan melakukan hal yang sama untuk teman-temannya. Jadi sekarang mereka bisa memulai hidup baru sambil benar-benar tidak terlihat. Sementara itu, selama konferensi pers Martin yang mengumumkan keberhasilan mereka, Hane menyadari ia telah ditipu tetapi masih tersenyum pada dirinya sendiri. Ia berpikir Benyamin benar. Ikan terbesar telah tertangkap dan sekarang ia bisa mendapatkan kembali posisinya. Subscribe jika kamu menyukai video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.